Haleluya, puji Tuhan, shalom. Tuhan berkati, silakan duduk. Haleluya. Saudaraku, kita bersyukur pagi hari ini kita kembali dapat bersama-sama di rumah Tuhan. Dan pagi ini kita mau belajar sesuatu yaitu rahasia kepuasan hidup. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah, saudara puas dengan hidup saudara? Sekali lagi ya. Saudara puas dengan hidup saudara? Kalau sudah puas, mari kita berdoa, berkat, dan kemudian langsung pulang saja. Karena kita bukan rahasia lagi ternyata. Tapi saudaraku, kita belajar hari ini bahwa memang setiap manusia itu mengejar kepuasan dalam hidupnya. Saudara, semua tindakan, semua perilaku, semua usaha itu sebenarnya sadar ataupun tidak sadar, itu kita kerjakan, kita lakukan adalah untuk mengisi atau memuaskan, mengejar kepuasan dan kenyamanan dalam kehidupan kita. Semua kita lakukan. Coba kalau kita sedikit memikirkan, merenungkan dalam hidup kita. Semua yang kita lakukan itu sebenarnya adalah untuk mengejar supaya aku puas dengan kehidupanku. Semua yang kita lakukan. Dan di dalam Alkitab ada seorang perempuan dari Samaria yang kita sudah tahu, bahwa dia pun melakukan sesuatu dalam hidupnya itu untuk mengejar kepuasan. Kita tahu satu kali Tuhan Yesus datang ke Samaria dan bertemu dengan seorang perempuan di sumur Yakub itu. Dan kemudian pada saat itulah terjadi dialog yang kemudian akan menyingkapkan sesuatu yang besar. Dan Tuhan kemudian berkata, ayo panggil suamimu ke sini. Dan ternyata si perempuan ini berkata, aku tidak punya suami. Dan Yesus memulai dari situ, benar sekali. Engkau tidak punya suami sebab 5 laki-laki yang sebelum yang ini itu juga bukan suamimu. Dan yang ini pun juga bukan suamimu. Dan setelah itu kemudian Tuhan Yesus mengungkapkan sesuatu yang luar biasa. Yohanes 4 ayat 10-15 berkata demikian. Jawab Yesus kepada perempuan itu, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepada Yesus, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami, Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya. Amin. Yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu. Supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Waduh, ini sebuah kisah yang luar biasa. Seorang perempuan yang sedang mencari kepuasan dalam hidupnya. Dan Tuhan bilang, kalau engkau minum air yang engkau cari selama ini, engkau akan haus lagi. Inilah sebuah pengejaran akan kepuasan dalam kehidupan seorang manusia. Dan seorang perempuan itu pun melakukan sedemikian. Engkau akan haus lagi apabila engkau minum air yang selama ini engkau timba, yang selama ini engkau kejar. Karena semua kepuasan yang kita dapatkan melalui apapun, pada suatu kali kemudian nikmatnya itu akan berkurang. Dan kemudian menjadi seperti biasa saja. Dulu kita berpikir bahwa gaji 1 juta itu cukup. Tapi setelah kita menerima ternyata itu biasa saja. Dan kita ingin 5 juta. Dan setelah 5 juta kita dapatkan ternyata biasa saja. Dan kemudian terdapat lagi haus itu. Dan kita berpikir juga, orang itu akan berpikir juga, kalau saja aku punya gaji 15 juta. Dan kemudian dia dapatkan lagi. Tapi kemudian 15 juta pun terasa biasa. Dan kemudian ingin lebih lagi, ingin lebih banyak lagi, ingin lebih banyak lagi. Dan kemudian kita akan berkata, aku akan puas kalau aku punya mobil.
Kalau aku bisa mobil terbaru, kalau aku bisa punya rumah, kalau anak-anakku punya rumah, kalau. Dan kalau aku punya semua yang aku kejar, aku akan puas. Tapi Tuhan bilang, engkau akan haus lagi. Dan inilah sebuah pengejaran manusia yang tidak akan pernah selesai sampai kapanpun. Kita pernah dengar mungkin seorang yang bernama Alexander the Great. Dia di Indonesia mungkin lebih dikenal dengan Iskandar Zulkarnain. Alexander the Great, seorang muda yang sangat perkasa. Dia punya satu pasukan perang yang luar biasa dan kemudian dia taklukkan negara demi negara, raja demi raja. Dia taklukkan semuanya, saudara. Dia taklukkan. Dan rasanya ada satu penasaran, rasa puas yang ingin dikejar. Dia ingin taklukkan satu negara lagi. Dan kemudian itu yang dia lakukan terus menerus. Sampai kemudian dia taklukkan semua negara, semua raja-raja takluk kepadanya saat itu. Dan pada saat itulah dia mendapati bahwa tidak ada satu raja lagi yang dapat dia taklukkan. Sebab semua raja telah takluk kepada dia. Dan disitulah dia menangis. Tidak ada lagi yang dapat dia kejar. Tetapi dia masih haus juga. Yesus berkata dengan tepat sekali bukan? Bahwa apapun yang kau dapatkan, yang kau kejar, yang kau peroleh, engkau akan haus lagi. Dan inilah sebuah pengejaran kepuasan dari seorang manusia, saudaraku. Semuanya. Dan saudara kita juga sebenarnya sudah tahu hal itu bukan? Kita sudah dengar berpuluh khotbah berkata bahwa dunia tidak akan memuaskan kita. Udah dengar kan? Udah dengar saudara. Udah dengar. Tapi seringkali kita itu tidak belajar dari apa yang kita tahu. Kita bisa belajar, hanya belajar dari pengalaman yang kita alami sendiri. Artinya adalah, walaupun kita sudah tahu bahwa tangga itu salah, tetapi kita tetap naik juga kan. Walaupun kita tahu bahwa itu tidak akan memuaskan, udah tahu kok. Masa nggak tahu? Kan udah tahu semuanya, karena pendeta udah berkhotbah berulang-ulang kali di mana-mana gitu loh. Berkhotbah seperti itu nggak akan puas. Tahu, tapi tangga itu terlalu indah untuk dilewatkan. Tangga itu terlalu nikmat untuk dibiarkan saja. Dan kemudian naik juga ke tangga itu untuk hanya mendapati bahwa ternyata memang tangga yang salah. Kita tidak belajar dari apa yang kita tahu, kita cuma belajar setelah berkata, oh heehnya. Karena sudah ngalamin sendiri. Dan itulah pengejaran kita, saudara. Kita terus mengejar sesuatu yang kita udah tahu kok sebenarnya. Bahwa itu tidak akan pernah memuaskan. Tapi tangga itu terlalu indah untuk dilewatkan. Dan kita tetap naik juga kepada tangga kesia-siaan itu. Dan saudaraku, satu orang yang juga terjebak kepada tangga yang salah. Itulah seorang yang paling bijaksana yang bernama Salomo. Sehingga kemudian setelah dia sampai ke puncak tangga itu. Dia menulis di masa tuanya. Ternyata semua percuma dan sia-sia. Nah saudaraku, ini adalah sebuah pengejaran yang kita lakukan. Bagaimana memuaskan diri kita sendiri. Bagaimana memuaskan. Dan Salomo itu seorang yang sudah berpengalaman. Ya dengan hikmatnya, dengan kekayaannya, apa yang dia nggak punya saudaraku. Istrinya 700. Belum cukup, gundiknya 300. Kekayaan sudah tidak ada lagi. Hitungannya sudah terlalu banyak. Negara-negara tunduk semua sama dia. Om Julius kemarin bilang harta, tahta, wanita. Dia dapat semua, saudaraku. Dan itulah rupanya yang dipikir akan memuaskan. Tapi ternyata toh Salomo berkata nggak ada apa-apanya. Semuanya usaha menjaring angin. Kalau begitu apakah kita akan berhenti? Ternyata tidak juga, saudaraku. Ya kita akan tetap mengejar sesuatu. Tapi hari ini kita mau belajar. Lihat Salomo. Salomo satu kali juga menulis ketika dia sudah mengalami semuanya itu. Mengalami banyak hal. Dan kemudian pada akhirnya dia berkata, Pengkhotbah 5 ayat 9. Barang siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Kenapa kok Salomo tahu? Rupanya dia sudah ngalamin itu. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Dia menulis pengalamannya sendiri.
Dan kemudian dia katakan, ini pun sia-sia. Artinya adalah bukan cuma uang, ini pun seperti hal-hal yang lain. Ini pun sia-sia. Jadi semua yang kita kejar dalam hidup ini sebenarnya akhirnya toh adalah kesia-siaan. Orang yang kaya akan meninggalkan kekayaannya. Orang yang ngetop akan dilupakan generasi selanjutnya. Semuanya sia-sia. Jadi sebenarnya bagaimana kita akan mengambil atau mengejar kepuasan dalam kehidupan ini. Nah saudara, ketika seseorang sudah lupa dan kemudian begitu bernafsu untuk mengejar kepuasan, maka seringkali kepuasan yang dia kejar itu menjadi seperti sebuah berhala. Dia halalkan segala cara demi mengejar kepuasan itu. Kejujuran, ketulusan, dia pun kompromikan untuk mengejar kepuasan itu. Dan inilah sebuah berhala. Banyak orang yang kemudian karena begitu bernafsunya untuk memuaskan diri, akhirnya dia terjebak kepada penyembahan berhala seperti itu. Bahkan kemudian dia menjadikan Tuhan menjadi alat untuk memuaskan dirinya. Tuhan bukan menjadi tujuan akhir, tetapi menjadi tujuan antara saja, sasaran antara untuk mencapai tujuan akhir. Ada orang yang mungkin berkata, benar ya saya setia dan saya diberkati sekarang. Jadi tujuan akhirnya setia atau diberkati. Kita seringkali kemudian lupa dan terpeleset di sini. Sehingga membuat Tuhan itu menjadi sasaran antara untuk sebuah tujuan akhir. Saya memberi supaya saya diberkati. Dan ini adalah sebuah jebakan yang licin, saudara, yang membuat kita seringkali terjebak di situ karena kita mengejar sesuatu. Dan disinilah kita perlu waspada bahwa apa yang kita kejar itu seringkali bisa menjadi sebuah berhala. Yang kita kejar kita halalkan segala cara lah untuk dapat memperoleh lebih banyak, ya untuk bisa mendapat kehormatan atau jabatan atau apapun. Dan kita pikir itu akan memuaskan diri kita. Tapi Tuhan sekali lagi dengarkan dia bicara. Engkau akan haus lagi. Dan inilah pengejaran seorang manusia. Saudara, C.S. Lewis, dia adalah seorang hamba Tuhan. Satu kali dia menulis di dalam bukunya Mere Christianity. Satu buku yang sangat fenomenal. Satu buku yang sangat menatakan dasar kekristenan dengan luar biasa. Dia berkata, jika kita mendapati diri kita memiliki hasrat yang tidak dapat dipuaskan oleh apapun yang ada dalam dunia ini, penjelasan yang paling mungkin adalah bahwa kita diciptakan untuk dunia yang lain, bukan untuk dunia ini. Dan inilah C.S. Lewis. Dia berkata, kalau kita mendapati dan eling sadar bahwa kita tidak bisa dipuaskan oleh dunia ini. Mungkin pemikiran kita harusnya adalah, siapa tahu, pemikiran yang paling memungkinkan adalah kita diciptakan bukan untuk dunia ini. Kita diciptakan untuk dunia yang lain. Dan ini sebuah pemikiran yang perlu kita ingat selalu ketika kita sudah mulai haus akan kepuasan. Saudaraku, kita juga sudah tahu, banyak orang berkata, hamba Tuhan, pendeta, filsuf, kita baca filsafat, semuanya berkata kepuasan itu datang dari dalam, bukan dari luar. Udah tahu. Dan kita ada satu contoh, Seneca berkata itu muncul dari dalam kedamaian batin. Bukan cuma Seneca, saudaraku, banyak filsuf berkata demikian, termasuk Konfusius, Konghucu. Semua berasal dari dalam, bukan dari luar. Jadi saudaraku sebenarnya kepuasan itu yang kita cari kemana-mana, itu ternyata ada di dalam diri kita sendiri. Itu kepuasan. Dan kita perlu belajar banyak untuk hal ini. Rahasia sebuah kepuasan ternyata terletak di dalam diri kita sendiri. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah jangan lupa mengucap syukur. Di dalam hati yang bersyukur itu ada kepuasan. Karena itu kita perlu berpikir bahwa segala sesuatu adalah indah, adalah baik, adalah berkat dari Tuhan. Jangan berpikir bahwa ya itu sudah sewajarnya harus begitu.
Saya udah kerja keras kok. Ya sudah sewajarnya kok saya sukses. Saya sudah sewajarnya dong saya dihormati. Saya sudah pelayanan begitu banyak. Sudah layak dong saya diberkati. Kemudian, oh kamu punya pendeta yang bagus ya. Kamu punya pendeta yang baik. Ya udah wajar dia pendeta kok. Harus baik dong. Jadi ketika ada pendeta yang baik, dia berpikir, itu mah udah sewajarnya, memang harusnya begitu gitu loh. Punya ayah yang baik. Dan kemudian anak akan berkata, ya wajar weda dia bapak anak. Dan yang seperti ini saudaraku, itu membuat kepuasan kita jadi hilang. Tetapi beda kalau kita menerima apapun dalam hidup kita itu dengan ucapan syukur. Hati kita akan puas, hidup kita akan puas. Jangan menganggap bahwa ya itu sudah terjadi seharusnya lah. Karena begitu seperti itulah seharusnya. Jadi lupa untuk bersyukur. Mari kita belajar untuk bersyukur dan mengingat, memperhitungkan semua berkat, semua kenikmatan itu adalah anugerah pemberian Tuhan. Jadi ketika kita makan, saudaraku, maka rasa syukur akan membuat makanan lebih nikmat. Lebih enak. Iya dong. Coba kalau makan, ketika datang makanan, dan kemudian kita mau makan, kita ingat, aduh Tuhan itu baik. Makan lebih enak. Lebih nikmat. Beda dengan orang yang tidak bersyukur sama sekali. Semua berkat akan terasa lebih nikmat dan memuaskan ketika kita bersyukur. Alkitab bilang, sepiring nasi dengan ucapan syukur dan hati yang gembira, itu lebih nikmat daripada berlimpah-limpah makanan, tapi disertai dengan amarah. Iya dong. Jadi hati yang bersyukur itu membuat hidup kita puas. Itu membuat hidup kita lebih nikmat. Jangan lupa untuk bersyukur. Kepuasan itu ada dari dalam. Kita bersyukur kepada Tuhan buat berkat, buat nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Kamsyah Tuhan. Terima kasih Tuhan baik. Yang ketika kita makan, setiap kali kita ingat Tuhan itu baik. Waduh, itu rasa puas dalam diri kita. Itu karena kita mengucap syukur. Bagaimana kalau kita tidak bersyukur? Kalau kita tidak bersyukur, kita tidak akan pernah puas dengan apapun yang kita dapat. Gak pernah puas. Bahkan kemudian kita bandingkan diri dengan orang lain. Loh kamu menang banyak. Oh dibanding dia saya masih kalah. Dan terus saja membandingkan diri dengan orang lain. Tidak pernah ada rasa syukur di situ. Tidak pernah ada rasa terima kasih di situ. Padahal saudaraku dengan ucapan terima kasih dan syukur kita akan menikmati berkat. Ada orang saudaraku yang sebenarnya dia tidak rugi apa-apa. Hanya orang lain lebih sukses itu aja. Itu cukup membuat dia merasa kalah. Itu cukup membuat dia menjadi merasa gagal. Aneh sekali sudah. Padahal apa kurangnya dia? Dia berkelimpahan, dia menikmati banyak, dia mendapat banyak. Tapi ketika melihat orang lain lebih sukses, dia kemudian merasa miskin. Aneh banget. Dan yang lebih bermasalah adalah kalau yang kaya itu adalah konglomerat di Jakarta, dia tidak merasa kalah. Tapi kalau yang lebih sukses itu adalah tetangga sebelah, maka itu lebih terasa sakitnya. Katanya sih begitu, saudaraku. Dan karena itulah kita perlu bersyukur. Jangan lupa untuk bersyukur. Apalagi puas dengan kegagalan orang lain. Aduh, saudaraku, Tuhan bilang kamu akan haus lagi di situ. Enggak akan pernah puas. Mari kita bersyukur. Kepuasan sejati itu berasal dari kesadaran bahwa hidup ini penuh dengan hal-hal berharga meskipun tidak selalu sempurna. Kita selalu menginginkan kesempurnaan supaya kita bersyukur dan puas. Ada satu orang berbuat 99 kebaikan, tapi satu kali dia salah, dia kemudian menghapus semuanya. Dan inilah saudaraku kita selalu mengharap kesempurnaan tanpa cacat. Padahal dunia ini, dunia yang tidak sempurna, termasuk kita. Tidak sempurna sama sekali, tapi orang yang bersyukur itu tahu ada banyak hal berharga walaupun itu tidak sempurna. Ada banyak kelemahan, ada banyak kesalahan, ada banyak kegagalan dan kerugian, banyak. Tetapi banyak hal berharga walaupun itu tidak sempurna. Dan ini yang membuat kita bersyukur, merasa puas dengan semua yang kita terima. Istri kita,
Itu banyak kesalahannya, banyak. Tapi apakah kita lupa bahwa kebaikannya lebih banyak daripada kesalahan dia? Suami kita satu kali ngomong salah dan kemudian itu membuat hati yang luka sangat dalam. Lupa kepada ratusan kata-kata baik yang diucapkan seorang suami. Itu saya, itu kita saudara. Dan saya perlu ngingetin diri saya sendiri. Ketika satu kali kelemahan ada, kemudian saya ngalamin hal itu. Saya kecewa dengan seseorang misalnya. Saya mulai berpikir tentang kebaikan orang itu. Bukan tentang ketidaksempurnaan dia. Banyak hal berharga yang kita pernah alami dengan seseorang atau sebuah peristiwa. Banyak hal berharga. Dan rasa syukur itu yang akan membuat kita menjadi puas. Jangan kejar kesempurnaan. Sebab tidak ada yang sempurna kecuali Tuhan. Jangan kejar kesempurnaan. Dan karena itulah saudaraku, kalau kita ingin mengalami kepuasan dalam hidup, ayo bersyukur. Banyak hal berharga walaupun tidak sempurna. Mari perhitungkan itu. Mari perhitungkan itu sehingga kita penuh dengan ucapan syukur. Dan kemudian kita puas dengan semuanya. Kemudian bagaimana kita mengalami kepuasan dalam hidup adalah nikmati kebaikan Tuhan. Mazmur 34 ayat 9, kecaplah dan lihatlah betapa baik Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Tuhan memberkati kita tahu semuanya, tapi apakah kita merasakan itu? Karena itu Tuhan bilang kecap, ayo cobain, rasakan berkat Tuhan itu seperti apa. Dan kita didorong Tuhan, diharapkan Tuhan supaya kita bisa menikmati. Bukan cuma mengerti, bukan cuma menerima, tapi menikmati kebaikan Tuhan. Bagaimana kita merenungkannya dan bersyukur tentang kebaikan Tuhan. Dan ada rasa bahwa kita memang memiliki Tuhan yang baik. Menikmati berkat, menikmati kebaikan Tuhan. Bukan cuma menerima, tapi merasakan dan menikmatinya. Belajar untuk menghitung berkat-berkat dan nikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nikmati. Dan sehingga kita merasa puas. Bukan cuma ingin lebih banyak, tekarasa nanaon. Saudaraku, ya dikasih banyak tetap aja enggak kerasa. Dikasih banyak tetap aja enggak kerasa. Tuhan bilang kecaplah. Nikmati kebaikan Tuhan. Rasakan kebaikan Tuhan. Dan di situ kita bersyukur, aduh Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Di dalam segala hal yang kita terima. Ketika menikmati berkat, ketika bersamaan dengan keluarga, berjalan-jalan ke mana gitu. Nikmati Tuhan itu baik dalam hidup kita, nikmati. Dan itu yang akan membuat kita bersyukur. Kita puas karena Tuhan itu baik dalam semua yang kita alami. Bahkan ketika Tuhan menolak doa kita, tidak mengabulkan doa kita, Dia mendengar doa kita, tetapi ternyata tidak meluluskan permintaan kita. Kita bersyukur. Sebab Tuhan tahu lebih baik daripada kita. Dan karena itulah ketika kita percaya kepada kebaikan Tuhan, bahkan ketika Dia menolak pun, kita tahu pasti ada yang baik dari penolakan Tuhan itu. Dan ini membuat kita puas. Tidak protes. Orang Tuhan katanya kalau saya minta tidak akan ditolak dalam nama Tuhan Yesus, dapat dalam nama Tuhan Yesus, dapat gitu saudaraku. Padahal Tuhan bilang no, bukan itu. Dan karena itulah kita bersyukur karena kita tahu percaya Tuhan itu baik. Karena itulah Dia menolak permintaan kita. Karena Tuhan itu baik. Dan itu membuat kita merasa puas. Oh, aku punya Tuhan yang baik. Aku punya Tuhan yang menjaga hidupku. Aku punya Tuhan yang memelihara hidupku supaya semuanya baik. Bahkan Dia bekerja dalam segala hal, termasuk penolakannya dalam hidupku untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupku. Dan hati kita menjadi puas, saudaraku, karena kita punya Tuhan yang sedemikian itu. Apapun yang kita alami, kita tahu Tuhan itu baik. Dan itu membuat hati kita penuh dengan kepuasan. Tidak lagi protes, ngomel, bersungut-sungut. Tidak lagi rewel, tidak lagi bawel. Tapi benar-benar puas kepada Tuhan. Aku punya Tuhan yang baik. Buktinya apa? Dia tidak luluskan doaku. Itu orang-orang dewasa seperti itu. Dia akan menerima kepuasan yang dari Tuhan. Selanjutnya saudaraku, bagaimana kita puas? Maksimalkan potensi.
Apa yang Tuhan berikan kepada kita, itu maksimalkan. Ada talenta, ada karunia, maksimalkan itu. Ada ilmu yang bisa kita pelajari, maksimalkan. Ada kekayaan yang Tuhan berikan, maksimalkan. Apa yang dimaksud dengan maksimalkan? Maksimalkan kekayaan bukan berarti adalah menambah-nambah terus sampai tidak tertampung, bukan seperti itu. Itu bukan maksimal yang kita maksud. Talenta yang kita maksudkan maksimalkan, bukan cuma berlatih terus sampai kemudian menjadi expert, menjadi ahli, bukan cuma itu. Maksimalkan artinya adalah gunakan itu, manfaatkan untuk kebaikan. Itulah kebaikan yang maksimal. Karena percuma. Kalau kita memiliki kepandaian, talenta, karunia yang begitu hebat tapi tidak pernah digunakan, itu tidak maksimal. Sehebat apapun, tidak maksimal. Sebuah lagu sempurna ditulis tapi tidak pernah dinyanyikan. Seperti itu. Sebuah lagu yang sempurna tapi tidak pernah ada seorang pun mendengarkan lagu itu. Percuma. Sebuah potensi yang dimaksimalkan adalah ketika potensi, ketika kekayaan, ketika berkat itu dinikmati, kemudian digunakan, kemudian dibagikan, kemudian diberikan kepada orang lain. Dan itu yang akan membuat semuanya menjadi maksimal. Saudaraku, mari kita mengingat lebih jauh bahwa semua yang Tuhan titipkan kepada kita, satu kali juga akan kita kembalikan, akan kita tinggalkan. Dan apabila kita tidak menggunakannya sama sekali dalam kehidupan kita, kita akan kehilangan kesempatan untuk menjadikannya maksimal. Seorang penulis yang bernama Erma Bombeck. Dia adalah seorang penulis yang menulis banyak buku cerita untuk anak-anak, cerita-cerita yang membangun, cerita-cerita yang bahagia, indah begitu, sehingga dia itu digemari, dikagumi oleh banyak anak-anak. Kita mungkin nggak tahu ya. Tapi dia menulis banyak buku dan itu menyenangkan hati anak-anak. Dan satu kali kemudian dia pernah berkata, saat aku berdiri di hadapan Tuhan di akhir hidupku, aku berharap aku tidak lagi memiliki talenta yang tersisa dan aku bisa berkata, aku sudah menggunakan semua yang kau berikan kepadaku. Puas. Karena semua sudah diberikan kepada dia dan kemudian dia gunakan semuanya tanpa sisa sama sekali. Bayangkan saudaraku, itu adalah sebuah kepuasan yang luar biasa. Ketika Tuhan berikan kepada kita, titipkan banyak hal dalam hidup kita. Dan kemudian kita maksimalkan itu untuk kebaikan banyak orang. Satu kali kita akan berdiri di hadapan Bapa. Dan kita akan berkata, aku sudah gunakan semua yang Engkau berikan kepadaku. Wow. Bisa rasakan itu? Kepuasan yang sangat-sangat besar. Maksimalkan talenta. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, kemampuan apapun bentuknya. Mari kita gunakan untuk kebaikan. Mari kita gunakan untuk hal-hal yang membangun orang lain. Menjadi berkat untuk orang lain. Satu kali kita akan puas. Karena kita menggunakan potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Selanjutnya saudaraku, bagaimana kita bisa menjadi puas dalam hidup? Itu hidup benar. Hidup dalam kebenaran. Saudaraku, tidak pernah ada kepuasan sejati di luar kebenaran. Mungkin sesaat kita bisa puas, tapi engkau akan haus lagi. Saudara, bukan cuma roti yang kita butuhkan, tetapi kebenaran. Bukankah Tuhan Yesus pernah dicoba? Ketika dalam keadaan lapar, dia ingin memuaskan rasa laparnya. Si penggoda itu datang menawarkan sebuah solusi. Robah saja roti, batu jadi roti. Dan engkau akan puas. Yesus berkata, manusia hidup itu bukan karena roti saja, tetapi dari setiap firman kebenaran yang keluar dari mulut Allah. Kalau cuma makan roti, kamu akan haus lagi. Tidak ada kepuasan sejati di luar kebenaran. Dan sebenarnya saudaraku, kehausan, keinginan kita untuk dipuaskan itu sebenarnya kalau kita bisa meneliti dasar yang paling dalam dari hati kita, maka sebenarnya kehausan kita itu adalah
hidup benar. Dan di dalam kebenaran itu kita akan puas. Berapapun banyak kenikmatan yang diterima, kalau itu di luar kebenaran, itu tidak akan pernah memuaskan dengan kepuasan yang sejati. Kepuasan sejati hidup kita yang paling dasar adalah kalau kita hidup benar. Hidup dalam kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sebenarnya kehausan kita yang paling dalam. Saudara, bagaimana kita memuaskan hati kita? Apabila ada seseorang yang menyakiti kita, memfitnah kita, berbuat jahat kepada kita, maka naluri kita untuk memuaskan diri adalah balas gitu. Dan kita puas untuk sesaat. Tapi kemudian dia keluar dari penjara dan kita haus lagi. Membalas itu bisa memuaskan sesaat. Tapi saudaraku, mengampuni itu akan puas sampai kekekalan. Hidup benar, itulah sebenarnya kepuasan yang sejati. Hidup di dalam kebenaran. Karena jangan pernah sesali apa yang perbuatan baik yang pernah kita lakukan kepada seseorang. Jangan pernah sesali, walaupun ternyata dia tidak berterima kasih. Bahkan dia kemudian melakukan hal yang menyakitkan kita. Air susu dibalas dengan air tuba. Dan kemudian kita berkata hanjakal. Tahu gitu, kita akan balas habis-habisan. Satu kali dalam Alkitab kan dikatakan, kalau dia memukul aku sekali, aku akan pukul dia 7 kali, Lamek. Dalam kitab Kejadian. Dan itu rupanya kepuasan manusia kalau membalas. Balas habis-habisan. Itu kepuasan manusia, sesaat. Tapi kepuasan dengan kebenaran, itu adalah mengampuni. Itu adalah mengasihi. Jangan pernah menyesal karena kita pernah berbuat baik kepada orang lain. Yang walaupun malah ngegel. Sudah ditolong, sudah berbuat baik kepada dia. Dia malah berbuat yang tidak baik kepada hidup kita. Hanjakal. No. Jangan hanjakal, saudaraku. Jangan menyesal karena kita pernah berbuat baik kepada seseorang. Walaupun feedbacknya nanti ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Tidak seperti logika kita. Kalau aku baik, kamu juga harus baik. Tapi ternyata tidak seperti itu. Dan karena itulah kepuasan di dalam kebenaran. Jangan sesali kita pernah berbuat baik kepada seseorang. Walaupun hasilnya dia malah tidak berbuat hal yang sama kepada kita. Perjalanan hidup yang berat sekalipun jalani dengan benar. Jalani dengan kebenaran. Perjalanan hidup yang berat akan berakhir dengan puas apabila kita jalani dengan benar. Saudaraku, apabila kita sedang berada dalam kehidupan yang penuh tantangan, hidup tetap benar, satu kali kita akan puas dengan kebenaran yang kita pernah lakukan. Kita akan puas karena kita hidup benar di tengah segala tantangan, di tengah segala rasa sakit dan luka. Kita tetap hidup benar. Ketika kita dikecewakan orang, tetap hidup benar. Ketika orang mengkhianati, tetap benar. Satu kali kita akan puas bahwa kita hidup benar pada saat-saat seperti itu. Kita akan puas. Pertanyaannya adalah ketika kita lakukan sesuatu, ketika rasa sakit itu datang, ketika berkat berkelimpahan itu datang, ketika orang membutuhkan minta pertolongan kita, kemudian kita akan lakukan sesuatu. Sebelum kita lakukan sesuatu, mari pikirkan sebuah pertanyaan. Apakah ini akan membuat aku puas? Satu saat nanti, ketika aku berbuat kebenaran. Ketika kita akan membalas, mari kita pikirkan sebuah pertanyaan. Apakah aku akan puas nanti kalau aku lakukan ini sekarang? Dan ini akan menuntun kita kepada sebuah perbuatan kebenaran. Saudaraku, kalau kita hidup benar, kita akan puas. Satu kali nanti kita akan, puas benar-benar. Puas bahwa kita hidup benar. Karena itu tetaplah setia dalam kebenaran, tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Saudaraku,
Kebenaran yang kita lakukan sekarang mungkin terasa merugikan saat ini. Tapi ada saatnya kita menemukan bahwa itulah hal terbaik dan kita puas karena sudah melakukannya. Jadi ketika kita lakukan sesuatu yang baik, mari kita ingat, aku ingin satu kali aku akan puas. Mungkin seorang pernah bertanya, maneh kunaon berbuat gitu cenah. Ya kan? Mana aku kunaon diantepkeun? Kunaon? Dan kemudian kita akan berkata kepada dia, aku ingin satu kali aku puas dengan apa yang aku lakukan hari ini. Wah, mantap. Langkah kita terjaga di dalam kebenaran. Hidup yang puas adalah hidup di dalam kebenaran. Kita tidak berbuat kesalahan. Paulus berkata di tengah segala penderitaannya pada akhir hidupnya, 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Haleluya. Apabila kita hidup benar seperti itu, kita akan menyuarakan sorakan yang sama di hari-hari itu. Puas di dalam kebenaran. Dan kemudian juga lebih jauh dari itu, kita bisa puas apabila kita bersama dengan Tuhan. Seperti kita sudah tahu, Blaise Pascal satu kali pernah berkata bahwa dalam diri kita itu ada ruang hampa, ruang kosong, tempat tinggalnya Tuhan pada awalnya. Tapi kemudian ketika kita berdosa, jatuh dalam dosa, ruang itu menjadi kosong. Dan kemudian manusia mencari pemuasan hatinya dengan mengisinya dengan berbagai hal. Tapi ternyata saudara, ruang hati kita itu terlalu besar untuk semua hal, benda dan nafsu dunia. Terlalu besar, kenapa? Karena dulu ukurannya adalah ukuran Tuhan yang tidak terbatas. Jadi sekarang adalah ruang hampa seukuran Tuhan. Dan kemudian kita berusaha memuaskannya dengan benda-benda dunia. Dengan nafsu-nafsu dunia. Tidak akan pernah puas. Hanya sesaat puas. Tapi kemudian haus lagi dan kekosongan itu belum terselesaikan. Karena itulah kepuasan hati manusia, kekosongan hati manusia hanya dapat dipuaskan oleh Tuhan sendiri. Karena itulah tempatnya Tuhan. Di mana ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita akan menjadi puas. Nah, sebuah pertanyaan yang seringkali ditanyakan ketika perjalanan panjang manusia sudah berjalan jauh, seringkali pertanyaannya adalah, hirup teh keur naon? Setiap manusia mungkin pernah berpikir itu. Panjang jalan. Dan ketika panjang jalan, akhirnya dia bertanya, hidup itu untuk apa? Dia sudah berjalan sejauh itu. Dia sudah menerima sejauh itu. Dia sudah menikmati dan mengambil sebanyak itu dari dunia. Tapi kemudian pertanyaan besar mampir dalam hatinya. Hidup ini buat apa sih? Kenapa demikian, saudara? Karena saudaraku, kita hanya akan menemukan tujuan hidup kita ketika kita menemukan tujuan keberadaan kita. Ketika kita diciptakan adalah untuk Tuhan. Dan disitulah kita akan menemukan, inilah tujuan hidupku. Dan disitulah kita akan menjadi puas lebih daripada apapun. Daud satu kali ketika dia menggembala domba, dia belum jadi raja, dia menulis sebuah Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Maksudnya bukan dia punya harta banyak, sebab dia belum jadi raja. Dia hanya anak gembala yang punya 2-3 ekor domba. Tapi kenapa dia berkata tidak kekurangan aku? Ternyata dalam bahasa Inggris dikatakan, the Lord is my shepherd. I shall not want. Aku nggak pingin apa-apa lagi. Wah, luar biasa. Karena Tuhan sudah memuaskan hatinya. Dan kemudian dia tidak ingin apa-apa lagi. Kecuali Tuhan. Dia sudah cukup dengan Tuhan. Dan pemazmur yang lain, Asaf berkata dalam 73 kitab Mazmur ayat 25-26. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau. Bahkan sorga pun dia berpikir ngapain pergi ke sorga kalau tidak ada Tuhan.
Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Waduh. Kalau orang sudah puas kayak begini, I shall not want. Aku nggak pingin apa-apa lagi. Tidak ada yang kuingini di bumi selain Tuhan. Bagaimana kalau semuanya hancur? Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Lihat, orang yang puas karena Tuhan. Dia tidak tergoda lagi untuk hal-hal yang lain. I shall not want. Aku tidak ingin apa-apa lagi. Ini orang yang puas karena Tuhan. Saudara, udah berapa kali kita dengar itu? Oh, udah banyak banget. Udah banyak banget. Dan kita kemudian berpikir, itu mah udah biasa. Udah kita dengar. Udah biasa pisan dengar itu. Masih ada gerakan dalam hati kita, udah biasa lah. Dengar itu mah udah, waduh sering dengar. Saudaraku, memang mungkin saudaraku, kita pernah merasakan kehambaran itu. Itu sudah terlalu sering kita dengar. Tapi saudaraku, saya ingin pesan bahwa satu kali ketika kita sungguh-sungguh mengalaminya, maka kita akan berkata sekali lagi kepada orang lain, tidak ada kepuasan di luar Tuhan. Yang perlu kita sekarang adalah ngalamin itu. Kita akan merasakan benar. Ternyata benar apa yang dikatakan berulang-ulang sampai bosan itu. Benar ternyata. Selama ini aku belum mengalaminya. Tapi sesudah aku tuh mengalaminya, aku ngomong sekali lagi. Tidak ada kepuasan di luar Tuhan. Hanya Tuhan yang memberikan kepuasan. Karena itu apa yang harus kita lakukan adalah datang kepada Tuhan. Miliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Pujian, penyembahan, doa, intim dengan Tuhan. Dan ada kepuasan di situ. Karena Tuhan, bersama dengan Tuhan. C.S. Lewis juga pernah berkata, Tuhan tidak dapat memberikan kita kebahagiaan dan kedamaian kekal tanpa memberikan kepada kita dirinya sendiri. Manusia nggak pernah bisa puas, kecuali Tuhan berikan dirinya. Karena sekali lagi kekosongan itu adalah tentang Tuhan, bukan tentang yang lain. Kemudian Agustinus pernah berkata, Engkau telah menciptakan kami untuk dirimu sendiri ya Allah. Dan hati kami tidak akan pernah tentram sampai kami beristirahat di dalam Engkau. Ini di dalam Tuhan. Ada kepuasan. Karena itu datang dekat kepada Tuhan dan alami kepuasan di dalam Tuhan itu. Nah saudara, kemudian kita juga akan mengalami kepuasan. Itu kapan? Ketika kita setia. Maka satu kali kita akan mengalami kepuasan di dalam kekekalan. Dan ini kepuasan final. Kepuasan yang sangat-sangat sempurna. Sudah bisa bayangkan nggak? Siap nggak kalau kita menghadap Tuhan sekarang? Kaget banget saudaraku kalau kita seringkali mendengar berkata, kamu siap ketemu Tuhan saat ini? Semua orang ngeri. Saya juga sama. Ngeri kalau ketemu Tuhan. Berhadapan dengan Tuhan. Tuhan akan menghadapkan kepada pengadilan. Waduh, takut dan ngeri. Karena kita ingat pemberontakan kita. Kita ingat ketidaktulusan kita. Dan Tuhan tahu itu. Orang lain gak tahu. Tuhan, kita ingat kepada pemberontakan, ketidaksetiaan, kenajisan kita, dosa-dosa kita. Dan kita tahu, Tuhan tahu semua. Dan sekarang kita harus menghadap kepada Tuhan. Dan itu adalah kegentaran yang sangat besar. Sampai kemudian, saya membayangkan itu, Tuhan kalau aku berhadapan dengan Engkau, betapa menggentarkannya itu. Orang lain bisa melihat saya, orang baik. Tapi Tuhan tahu semuanya. Bahkan sisi tergelap dari hidup saya. Tuhan tahu. Dan ketika aku harus berhadapan dengan Tuhan, tentunya ada kegentaran luar biasa. Karena Tuhan tahu semua. Dan di tengah kegentaran itulah, saya bisa bayangkan di dalam doa. Kemudian saya lihat, Dia adalah Tuhan yang sudah mati untuk saya.
Dia adalah Tuhan yang sudah menanggung semua kejahatan saya. Semua kelicikan, semua dosa, semua keburukan dan kenajisan saya. Dia sudah lunaskan di atas kayu salib. Dan pada saat itulah kegentaran menjadi kepuasan luar biasa. Karena Tuhan yang sudah membayar semuanya. Dan sekarang aku berada di hadapan Tuhan sebagai anaknya. Dan itu adalah sebuah kepuasan yang sangat-sangat luar biasa. Kepuasan yang sempurna saat kita menyadari bahwa kita sudah ditebus. Semua dosa kita sudah dihapus. Tetapi kebaikan kita tetap ada di dalam ingatannya. Dan itu kepuasan yang luar biasa. Yang Tuhan hapus bukan kebaikan kita, bukan. Yang Tuhan lupakan bukan kebaikan kita, bukan. Tapi yang Tuhan lupakan adalah dosa kita. Yang Tuhan hapus adalah dosa kita. Yang Tuhan tanggung dan bayar adalah semua pemberontakan kita. Dan kita sekarang berada di hadapan Tuhan. Dan pada saat itulah kita akan merasa begitu puas karena punya Tuhan yang sehebat itu. Kedahsyatan yang sulit untuk dibayangkan. Kita ada di hadapan Tuhan nanti. Ada kepuasannya hebat. Karena itu saudaraku, tetap hidup benar. Tetap setia kepada kebenaran. Apapun juga yang kita alami, tetap benar, tetap hidup benar. Dianto ada? Saudaraku, ada orang-orang yang pada saat dia menghadap Tuhan itu, dia harus tinggalkan semuanya. Semua yang dia miliki, semua yang dia kumpulkan, dia tinggalkan. Karena semua sementara, karena semua titipan. Tetapi ada banyak orang yang datang justru pada saat itu untuk menerima semua yang pernah dia kumpulkan. Harta yang di surga. Dan itu kepuasan yang sangat luar biasa. Itu kepuasan yang sangat luar biasa. Dan saudara, di dalam kekekalan nanti, kita akan memandang dia yang sudah tersalib. Untuk menanggung semua kesalahan kita. Kesalahan kita karena mengejar kepuasan ambisi kita. Memuaskan diri, mengenyangkan diri dalam hawa nafsu. Dia sudah mati di atas kayu salib. Karena kita memenuhkan hati kita dengan keserakahan. Tapi di hadapan Tuhan, Dia Yesus yang akan memberikan kepuasan, menggantikannya dengan kepuasan yang kekal. Dan kita akan dengar suaranya, engkau tidak akan haus lagi. Wow. Apa yang kita cari di dunia? Miliki hati yang bersyukur. Ingat Tuhan itu baik. Dia berkati kita. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Ingat selalu berkat Tuhan dan perhitungkan semua kebaikan itu adalah dari Tuhan. Bersyukur kepada Dia. Tetap hidup dalam kebenaran. Walaupun rasanya sekarang rugi. Tetapi hidup tetap di dalam kebenaran. Satu kali kita akan puas dengan semuanya itu. Dekat dengan Tuhan. Percaya kepada kasih Tuhan. Agar hidup kita puas, bahwa kita dipelihara oleh kebaikan Tuhan. Dan di sanalah engkau tidak akan haus. Amin.